Kalau kalian ngomong ke teman-teman sepantaran paling cabut yuk, skui, atau let's go. Halo learners, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class bareng aku Manda. Gimana nih teman-teman, setelah kalian mempelajari perubahan atau konjugasi kata kerja, kalian sudah bisa nonton dorama atau anime tanpa subtitle kah? Coba komen di bawah. Aku yakin nih, pasti teman-teman di sini semua pengen banget, udah nggak sabar banget, ingin langsung bisa bahasa sehari-hari atau bahasa slang orang Jepang. Yakin banget deh. Atau mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah terlanjur berangkat ke Jepang, tapi hiragana sama katakana aja belum hafal. Atau mungkin di LPK-nya juga baru sampai bab 12 nih teman-teman, alias masih memakai pola kalimat yang ada des dan masnya. Nah, biasanya nih orang-orang ini begitu sampai di Jepang tuh mereka shock teman-teman. Loh, kok di sini nggak ada yang pakai des dan mas? Sedangkan selama ini belajarnya tuh memakai des dan mas. Nah, karena mereka di sana tuh teman-teman memakai bahasa sehari-hari. So, kalau gitu berarti des dan mas tuh nggak perlu dong. Santuy guys, bukan gitu juga ya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa itu memang harus runut. Kita belajar dari yang formal dulu. Step by step kita kuatin dulu fondasinya, baru deh kita belajar bahasa sehari-hari alias bahasa slang mereka. Dan Manda sebenarnya yakin sih kalau bahasa slang atau bahasa gaul, bahasa sehari-hari yang ada di manga, di anime, teman-teman mah nggak usah diajarin, udah auto jago, yakin banget deh. So makanya kita belajar dulu dari yang formalnya. Jadi kalau yang des dan mas ini sebenarnya kita gunakan untuk menghormati lawan bicara kita nih learners ya. Tapi kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari sama teman-teman kalian, sama adik-adik kalian, sama teman sekolah kalian, semuanya itu pasti pakai bahasa yang informal atau bahasa sehari-hari kayak gitu. Tapi kalau sama Pak Obos di perusahaan kalian, masa sih kalian pakai lo gue? Kan nggak mungkin juga ya, yang ada auto dipecat guys. Sebelum bahas materi bentuk biasa, aku akan coba rampungin dulu, lengkapin dulu materi kita tentang perubahan atau konjugasi kata kerja. Seperti yang udah sering aku mention, aku udah merangkum atau aku udah bikin kayak bagan gitu untuk perubahan kata kerja. Jadi ada bentuk A, I, U, E, O, plus bentuk T, dan juga bentuk ta. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja materi-materi aku sebelumnya nih. Udah pernah aku jelaskan yang tentang bentuk A alias bentuk negatif. Kemudian aku juga udah jelasin tentang perubahan bentuk I ya teman-teman, harus ingat-ingat sekalian deh. Dan kemarin juga sudah sempat dijelaskan tentang perubahan bentuk U. Oyogu kita masukkan ke dalam pattern nomor 1 ini. Dan untuk perubahan bentuk T pun sudah aku jelasin teman-teman itu. Tapi dan yang terakhir aku juga udah jelasin tentang perubahan atau konjugasi bentuk ta. Ini kalian bisa coba sendiri ya pakai. Nah, kali ini aku akan membahas tentang perubahan bentuk E dan juga bentuk O sebelum kita masuk ke bentuk biasa itu ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau tahu ya, sebenarnya bentuk E dan bentuk O ini tuh cuman akal-akalan aku doang. Supaya teman-teman di sini jadi lebih paham, lebih mudah paham tepatnya ya tentang si perubahan kata kerja ini. So, sebelumnya kita langsung aja mulai ke materi perubahan bentuk E. Oke, yang pertama ada bentuk E. Jadi bentuk E itu fungsinya sama dengan pola kalimat bentuk U ditambah kotoga dekimasu, alias bisa atau mampu melakukan titik-titik-titik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang bahwa kita tuh mampu atau bisa melakukan sesuatu, kita bisa pakai bentuk E ini ya. Beberapa orang juga bilang bentuk E ini sebagai bentuk potensial ya. Nah, jadi intinya kenapa aku bilang ini sebagai bentuk E? Karena kalau untuk kelompok 1 kan sebelum mas tuh ada bunyi I tuh. Nah, bunyi I-nya itu tinggal diganti deh ke bentuk E, makanya aku sebut bentuk E. Nah, untuk masnya jangan langsung dibuang dulu, tapi masnya kita ganti dengan ru. Jadi sesimpel itu rumusnya. Jadi I ganti ke E ditambah ru. Oke, biar lebih jelas, Manda akan contohin buat teman-teman. Misal kita mau bilang kakimas, menulis. Kita mau bilang bisa menulis. Nah, kita tinggal ganti saja. Bunyi I-nya kan ki, kita ganti jadi ke. Kemudian masnya coret ganti dengan ru menjadi kakeru. So, kakimas menjadi kakeru. Berikutnya, oyogimas. Nah, kita mau bilang bisa berenang. Oke, langsung ubah aja menjadi oyogeru. Berikutnya, manabimas. Belajar. Kita mau bilang bisa belajar nih. Nah, langsung saja dirubah ke bentuk E-nya menjadi manaberu. Berikutnya, bisa membaca. Gimana coba? Membaca kan yomimas. Nah, kita langsung ubah menjadi
yomeru. Betul sekali teman-teman. Berikutnya, manusia tuh kan bisa mati tuh. Mati itu shinimasu. Nah, kalau bisa mati menjadi shineru. Betul sekali. Kemudian ada lagi menang. Ya, kita kan bisa menang nih dalam sebuah pertandingan nih teman-teman ya. Jadi kalau menang itu kan kachimasu. Kachimasu. Nah, bentuk E-nya menjadi C-nya berubah menjadi T, dan masa coret ganti ru menjadi kateru. Betul sekali. Kemudian berlari. Coba berlari, bahasa Jepangnya apa? Hashirimasu. Betul sekali. Kalau bisa berlari menjadi hashireru. Ya betul ya, bukan haseru ya, hashireru. Jangan sampai kalian siwer teman-teman. Oke, berikutnya beli atau membeli. Kita kan bisa tuh membeli sesuatu kayak gitu ya. Mau kalian tuh mau bilang kalau aku tuh mampu loh beli ini, aku bisa loh beli ini. Kalian bisa pakai kalimatnya menjadinya atau katanya menjadi kaeru. Karena kan kaimas menjadi kaeru. Betul sekali. Dan terakhir coba apa ya yang agak susah ya? Kashimas deh, kashimas. Meminjamkan. Oke, kalau bisa meminjamkan jadinya kaseru. Betul sekali teman-teman. Tapi di sini Manda mau ngasih apa ya? Peringatan. Peringatan mau ngasih for your information aja nih teman-teman, kalian jangan sampai lupa menuliskan atau mengucapkan ru di belakangnya. Kenapa kak? Jangan sampai lupa. Karena kalau kalian sampai lupa menyebutkan atau menuliskan ru, itu akan otomatis berubah menjadi kalimat perintah super duper kasar. Ya, sekasar itu teman-teman. Jadi kalian tuh ngomong itu bakal pakai intonasi yang super tinggi dan pakai urat. Nah lo kok bisa kayak gitu? Iya makanya, padahal kalian tuh cuma ngilangin ru-nya doang, tapi artinya bisa sangat berbeda ya, signifikan banget gitu perubahannya ya. So langsung aja kita coba contohin kalimat-kalimat atau kata-kata yang sudah aku contohkan tadi, kita ubah menjadi bentuk perintah kasar. Nggak apa-apa lah ya teman-temannya, biarpun kalian pasti udah bisa, tapi kita coba latih aja. Kayak yang pertama, tadi aku bilang bisa menulis adalah kakeru. Kalau misalkan kita jadi perintah super kasar, tulis woi, kayak gitu, apa coba jadinya? Coba menjadi kakek. Iya betul banget. Ngomongnya mesti kayak gitu teman-teman, mesti kasar ya, mesti kayak cuman kayak ngasih perintah banget lah. Berikutnya bisa berenang. Nah misalnya kalian merintahin orang, cepet kamu berenang atau berenang woi, kayak gitu menjadi oyoge. Ya betul. Berikutnya belajar. Nah kalian kayak nyuruh adik kalian belajar dengan kalimat atau perintah yang kasar. Gimana coba? Manabe, betul sekali. Dan berikutnya lagi tadi ada bisa membaca, yomeru. Kalian mau nyuruh orang baca, kayak gitu. Bahasa Jepangnya menjadi jome. Betul sekali. Dan nah ini sih yang sering banget Manda lihat muncul di anime atau dorama atau manga, yaitu nyuruh orang mampus atau mampus lo, kayak gitu ya. Kasar sekali ya teman-teman, jangan sampai kalian ucapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau ini bahasa Jepangnya menjadi shine. Aduh aku malu sendiri ngucapin shine ya. Berikutnya ada lagi, kalian misalkan menyuruh orang untuk menang. Menang dong, kayak gitu ya. Menjadi apa coba? Kate. Kate, kayak gitu ya. Pokoknya ngomongnya, kalau aku sih kurang bisa kasar sih. Teman-teman bisa lah ya ngomong sendiri ya, praktekin sendiri ya. Berikutnya ada lagi, menyuruh orang lari. Gimana? Kayak lari, cepat lari, kayak gitu. Menjadi hashire. Hashire gitu ya. Kemudian nyuruh orang beli. Gimana coba? Beli dong, kayak gitu. Menjadi kae. Ya. Dan yang terakhir tadi, kayak bisa meminjamkan itu kan kaseru. Kemudian kalau kita maksa untuk pinjemin, kayak gitu ya, menjadi kase. Betul sekali. Nah gitu teman-teman, sesimpel itu sih. Biarpun cuma ru-nya doang, tapi ternyata artinya bisa berbeda sekali ya. Makanya hati-hati teman-teman. Nah kalau untuk kelompok 2, bentuk E alias ngomong bisa atau mampu melakukan titik-titik-titiknya itu lebih gampang teman-teman. Kalian tinggal langsung coret saja si masnya, kemudian kalian ganti dengan rareru. Ya cuman gitu doang rumusnya ya. Nih Manda langsung contohin aja. Misalnya kalau kelompok 2 tuh ada tabemas ya, makan. Kalian mau bilang kalian bisa makan, menjadi masnya coret taberareru. Betul sekali. Nah kalau kangaemas gimana nih teman-teman? Masnya tinggal langsung dicoret aja ya. Masnya coret mengganti menjadi rareru. Jadinya kangaerareru. Bisa kepikiran. Ya kan? Nah kalau misalnya karimas, minjem nih teman-teman. Kita mau bilang bisa minjem. Kita ubah jadi bentuk E menjadi
masnya coret jadi karirareru. Nah, kalau misalkan untuk kelompok 3 ini ya, kelompok yang paling simpel, yang paling cuman duaan doang isinya, yaitu shimas dan juga kimas. Ini untuk bentuk E-nya kalian hafalkan saja karena spesial ya. Untuk shimas ini khusus bentuk E-nya menjadi dekiru alias mampu. Nah, untuk kimas datang, ini bentuk E-nya juga spesial, bukan kirareru tapi korareru. Ayo langsung ditelan aja mentah-mentah ya teman-teman ya, biar makin pintar. Nah, for your information sih teman-teman, orang Jepang juga tuh sebenarnya mereka tuh males untuk nyebutin rareru yang panjang itu. Jadi biasanya mereka tuh melesapkan bunyi ra-nya. Jadi ra-nya tuh nggak disebutin teman-teman. Contoh misalnya buat taberareru, mereka tuh biasanya langsung bilang aja tabereru. Jadi ra-nya hilang ya. Terus misalkan datang gitu ya, korareru. Mereka tuh biasanya kayak langsung aja ngomong koreru, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau sudah mengerti bentuk E, artinya kita sudah bisa mengganti kalimat taberu koto ga dekimasu menjadi taberareru atau tabereru, yang artinya tuh notabene sama aja, bisa makan. Dan kita juga bisa mengganti tsukau koto ga dekimasu menjadi tsukaeru, yang artinya pun sama-sama aja, bisa menggunakan. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, kalau kita pakai yang mas, itu berarti kalimatnya formal, tapi kalau kita pakai bentuk E, itu berarti kalian pakai bahasa yang agak slang atau bahasa sehari-hari. Itu aja sih teman-teman. Ya udah, kita langsung masuk saja ke bentuk berikutnya, yaitu bentuk O. Nah, kalau bentuk O itu fungsinya sama seperti kita bilang titik-titik-titik masyowo alias kita melakukan titik-titik yuk. Nah, kayak gitu teman-teman, jadi kayak kalimat atau buat ngajak orang ya, kayak gitu ya. Nah, ini kenapa aku bilang bentuk O ini, karena kalau untuk kelompok 1 ya, jadi bunyi I sebelum masnya itu kita ganti semua dengan bunyi O teman-teman. Dan masnya jangan dibuang dulu, karena masnya akan kita ganti dengan U, seperti itu. Nah, contohnya gimana kak? Contohnya seperti ini. Yang pertama misalnya kakimas, menulis. Kita mau bilang nulis yuk, ngajak orang nulis yuk. Jadinya ki-nya kita ganti jadi ko, masnya kita ganti jadi u, menjadi kako. Kako panjang ya. Yang kedua misalnya yogimas, berenang ya teman-teman. Kita mau ngajakin teman kita berenang. Renang yuk, menjadi oyogo. Oyogo panjang belakangnya ya. Pintar. Berikutnya ada lagi misalnya manabimas, belajar. Nah, kita sebagai orang baik nih harus ngajakin orang lain buat belajar bareng. Belajar yuk. Jadinya manabimas, bi-nya jadi bo, masnya jadi u, menjadi manabo. Manabo, gitu ya. Dan ada lagi misalnya membaca, yomimas, baca yuk, menjadi yomo. Yomo, mo-nya panjang. Nah, berikutnya teman-teman, ini agak ekstrim sih, shinimas, mati. Kita ngajakin orang buat mati bareng, mati yuk. Tapi serem juga ya teman-teman ya. Nah, shinimas, ni-nya jadi no, kemudian masnya jadi u, menjadi shino. Shino, gitu ya, bisa. Dan berikutnya lagi, misalnya ada sebuah pertandingan, terus kita kayak nyemangatin teman kita, ayo kita menangkan, menangin yuk, kayak gitu. Kachimas, menang, menjadi kato. Kato, gitu ya teman-teman ya, paham kan? Contoh lainnya, hashirimas, berlari ya. Ngajakin teman nih, lari yuk. Lari yuk, jadinya gimana coba? Hashiro, iya pintar. Berikutnya, misalnya kaimas, membeli, ngajakin teman, ngajakin orang lain buat sama-sama beli. Jadi, beli yuk guys, beli yuk. Nah, jadinya gimana? Kaimas, i-nya jadi o, masnya jadi u, menjadi kao. Kao, gitu ya. Dan yang terakhir, aku kasih contoh lagi misalnya kashimas, kasih pinjam. Kita mau ngasih tahu teman kita, pinjemin yuk, kayak gitu. Menjadinya kaso. Kaso, gitu ya teman-teman ya, paham kan? Kalau untuk kata kerja kelompok kedua, ini lebih gampang buat ubah ke bentuk O. Jadi teman-teman tinggal coret aja masnya dan diganti dengan yowo. Gitu doang teman-teman, gampang kan? Contoh misalnya, tabemas. Kalau misalkan kita ajak orang, makan yuk, jadinya
tabeyo gitu. Terus ada lagi kangaemasu, kita ajakin orang buat kayak pikirin bareng-bareng, pikirin yuk, jadinya kangaeyo. Ada lagi misalnya karimasu, kita kayak pinjem yuk kayak gitu, jadinya kariyo. Ya pokoknya masnya coret ganti dengan yo gitu doang untuk kata kerja kelompok kedua ya. Nah kalau untuk kata kerja kelompok ketiga yang membernya itu cuma ada 2 orang ya, bentuk o alias bentuk ajakannya ini kalian hafalkan saja karena spesial. Yang pertama pasti teman-teman tahu ada shimasu. Nah shimasu ini menjadi shiyo, sama-sama pakai yo juga ya, shiyo. Oke. Dan untuk kimas alias datang, kalau misalnya bentuk ajakannya datang yuk, ini bukan jadi kiyo tapi koyo ya, jadinya depannya jadi ko. Kenapa seperti itu? Karena emang udah dari sananya seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya kalian sudah mengerti tentang perubahan bentuk o ini, mestinya teman-teman udah bisa membuat sebuah ajakan dengan cara yang lebih kasual. Misal nih, kalau misalkan kalian mau bilang, biasanya kan tabemasyo, makan yuk, tapi masih pakai masyo. Nah sekarang kalian bisa aplikasikan pakai bentuk o. Misalkan jadi tabeyo, makan yuk gitu. Atau misalkan ngajakin orang pergi, ikimasyo, kayak pergi yuk. Nah ini kalian udah bisa juga ubah jadi bentuk o menjadi iko. Lebih simple. Dan kalau kalian mau tahu kalau kalian sudah bisa pakai bentuk E dan bentuk O ini, teman-teman udah auto jago ya. Jadi kalian sudah berhasil menguasai bahasa slang atau bahasa casualnya mereka ya. Sedangkan kalau kalian memakai yang masyo, itu berarti akan sedikit lebih formal. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan sikon yang sedang kalian hadapi. Nah, yang selama ini selalu kita pelajari dan selalu dikasih ke teman-teman itu adalah bentuk des dan mas, dimana kedua bentuk ini tuh adalah bentuk formal teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman sering dengar juga dengan istilah bahasa baku atau kalimat baku kayak gitu ya. Nah, mirip-mirip seperti itu teman-teman. Mungkin di antara kalian juga pastinya tahu lah ya, di Indonesia pun udah jarang gitu orang yang ngomong pakai SPOK yang sebenarnya pastinya juga udah kayak campur-campur gitu si pola kalimatnya pun ya kan teman-teman. Dan aku juga pengen nanya nih, di antara kalian masih ada nggak sih yang pakai kalimat mari kita pergi atau ayo kita berangkat? Masih ada nggak? Kalau menurut aku sih kalau kalian pakai yang gitu pasti kalian pakai ketika lagi sikon bersama klien kalian atau bersama bos kalian atau atasan kalian ya nggak? Kayaknya jarang juga yang ngomong seperti itu ke teman-teman sepantaran. Yang ada kalau kalian ngomong ke teman-teman sepantaran paling cabut yuk, skui atau let's go ya nggak? Nah begitu juga dengan bahasa Jepang teman-teman. Ketika kita pakai ikimasho, nah itu berarti kita sedang ngomong pada atasan kita atau bos kita atau klien kita. Ketika kita bilang iko, nah itu kalian ucapkan kepada teman-teman kalian kayak cabut yuk, kayak gitu guys. Yang perlu teman-teman ingat adalah bentuk konjugasi itu adalah bentuk biasa yang dipakai oleh orang Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kita pelajari selama ini, bentuk des dan juga bentuk mas adalah bentuk formal yang biasa dipakai kalau situasi formal. Misal lagi meeting, lagi ketemu klien atau customer, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi seperti itu perbedaannya. Tapi kalau kalian lagi ngobrol sama teman dekat kalian, si kalimat formal tadi beserta perubahannya, kalimat positif, negatif, kalimat tanya beserta bentuk lampau itu bisa langsung kalian ubah ke bentuk a, i, u, e, o plus t dan ta, yang itu yang bakalan lebih enak atau lebih cocok dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman nih Manda juga ada tambahan informasi beberapa bentuk formal yang kita ubah ke bentuk informal. Yang pertama, bentuk biasa atau bentuk informal dari des adalah da. Kemudian untuk deshita adalah data. Tebal ya, ada tsu kecilnya. Yang ketiga, ja arimasen. Bentuk informalnya atau bentuk biasanya adalah janai. Nah, janai ini, sinai-nya ini adalah bentuk a dari arimasen. Kalau teman-teman ingat, ini spesial ya, pernah aku jelasin di video-video sebelumnya. Kemudian, ja arimasen deshita. Ini bentuk informal alias bentuk biasanya adalah janakata. Janakata.
Ini adalah bentuk lampau dari i ya teman-teman. I itu bentuk lampaunya adalah kata. Kalau kalian ingat. Berikutnya ada kalimatannya. Pasti belakangnya ada k-nya bukan? Deska, deska kalau formal gitu. Tapi kalau informal kalian cukup pakai da. Tapi intonasinya agak ke atas. Da, kayak gitu. Jadi untuk kalau yang formalnya deska, kalau informalnya da, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, mas. Bentuk informalnya adalah ru atau bentuk u. Berikutnya untuk bla 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 maseng. Nah, kalau yang ini bentuk informalnya adalah nai. Kemudian untuk mashita, ini kan bentuk lampau tuh. Bentuk informalnya adalah bentuk ta. Seperti itu dan masih banyak lagi. Ya, itu tadi 8 pattern bentuk biasa. So, teman-teman di sini aku mau nantang kalian untuk membuat kalimat dari 8 bentuk biasa yang udah aku jelasin tadi. Langsung aja kalian bikin kalimatnya dan post di grup WhatsApp. Nanti kita bantu koreksi bareng-bareng ya. Buat yang belum ngerti juga jangan malu-malu untuk bertanya di sana teman-teman. Dan sebenarnya selain 8 pattern bentuk biasa tadi tuh masih ada pattern-pattern lainnya ya. Jadi masih banyak, tapi nggak apa-apa, sembari jalan bakalan keubek sendiri. Kalau misalkan teman-teman nemuin juga nih kayak kalimat atau kata-kata ketika kalian lagi nonton anime, dorama, atau baca manga dan kalian nggak paham, kalian bisa catat dulu dan nanti tanyakan di grup WhatsApp. Ntar kita bantu diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Yang paling penting adalah kalian harus selalu semangat belajar perubahan kata kerja atau konjugasi ini ya teman-teman. Gambate! Barangkali segitu dulu yang bisa Manda share hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah ilmu kalian jadi semakin pintar berbahasa Jepang. Jangan lupa buat like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe biar aku dan teman-teman di sini makin semangat sharing ilmu buat teman-teman semua. Ya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne!